Umat Hindu menjadikan yajna sebagai nafas kehidupannya. Yajna akan terus berputar semasa pemeliharaan sumber kehidupan dilakukan umat manusia. Mereka meyakini yajna berperan sebagai penyangga kehidupan di muka bumi, suatu ungkapan terima kasih atas limpahan berkah yang widi. Dan demi menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta beserta isinya, umat Tafila menggelar upacara yang disebut Caru Nawa Gempang pada Rahinan Kajang Kliwon tanggal 9 Januari 2024 yang bertepatan dengan Hari Siwalatri yang bertempat di Omata Villa, Banjar Ketapean Kaje, Jalan Kembang Matahari 1 nomor 110B, wilayah Kelurahan Sumerte, Denpasar Timur. Menurut Lontar Roga Sanggara Bumi, upacara Taur Nawa Gempang adalah sebuah ritual yang patut dilaksanakan oleh masyarakat atau perseorangan di lingkungan rumah tangga apabila ada kedurmanggala atau kemalangan, durmita atau tanda-tanda buruk, dan durbikse atau paceklik. Suksema untuk galah niki titiang kasudi nganggane niki sang duwe yadnya niki Pak Wayang Gate sekeluarga ring Jalan Kembang Matahari 1 nomor 110B ring Wewidangan Banjar Ketapean Kaje Kelurahan Sumerte Kecamatan Denpasar Timur ring khususnya ring Omata Pila ngemargiang yadnya mecaru nawa gempang. Kemargiang yadnya sekali puniki duaning niki ragane meduwe area pekarangan halaman utawi lingkungan yang cukup luas yang sane dumun ke duwenang oleh mekudang-kudang warga iki makin jadi kesekiang duaning dumun iki merupa alas bet kenden nah makin jadi kebecikang jadi keresikang kesuciang antuk ngaturang yadnya budayanya mecaru nawa gempang. Nggih, ika turun yang titiang ini margiang caru nawa gempang puniki. Upacara pecaruan Nawa Gempang ini dipusatkan di Omata Villa, Jalan Kembang Matahari 1 nomor 110B Denpasar Timur. Upacara ini bertujuan membersihkan Buana Alit dan Buana Agung. Karena sebelumnya di Wewidangan di Omata Villa ini ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, di antaranya ada salah pati dan ulah pati dan perlu untuk melakukan pecaruan Taur Nawa Gempang ini. Tujuan mecaru nawa gempang puniki sekali tiang wawu duaning dumun ring area tanah pekarang niki akeh mendaging tanuning di tiang niki kontak limited nah makin disatukan terus dicucikan secara skala dan niskala. Nah ring pecaruan yadnya puniki kemargiang dua lokasi kekalih diki ring genasane Jimbar diki ring Omata Pila lan diki ring di pekarangan paumahan ring umah campuh. Untuk itu para keluarga dan karyawan Omata Villa sepakat untuk melakukan pecaruan di Wewidangan Omata Villa. Bahkan proses ini juga dilaksanakan di masing-masing penjuru mata angin kawasan Wewidangan Omata Villa. Maka di lingkungan Wewidangan Omata Villa tersebut terkena pengaruh energi negatif, dan mengingat sekarang ini masih dalam situasi zaman Kaliuga di mana kekuatan jahat lebih mudah untuk mempengaruhi sifat manusia. Apalagi ditambah bahwa pada kenyataannya umat manusia sekarang ini banyak yang lalai menjalankan kewajibannya untuk menjaga alam ini agar selalu harmonis dan seimbang, maka perlu digelar upacara pecaruan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka roh-roh jahat dan makhluk-makhluk gaib yang tidak baik akan keluar bergentayangan untuk mengganggu manusia itu sendiri. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umat Hindu memiliki banyak cara untuk pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar upacara pecaruan Nawa Gempang. Dalam tingkatan upacara ini, sang pendeta akan menurunkan 11 jenis tirta, diantaranya tirta Pekuluh Luhuring Akase, tirta Sarwodewa, Durmanggala, Biekala, Pengulapan, Caru, Swambe, Pedudusan, Pengelukatan, dan tirta Pengente.
Dengan 11 jenis tirta ditambah 11 jenis wewalungan dan sarana Banten, diharapkan roh-roh jahat tersebut akan kembali ke tempat semula alias disomiakan, sehingga sifatnya akan berubah menjadi makhluk yang menguntungkan. Sehingga dengan pelaksanaan upacara Nawa Gempang ini, seluruh isi alam akan kembali harmonis, selaras, dan seimbang. Fungsi Nawa Gempang puniki pun salah satu ada istilah pun angin menetralisir Buddha, salah satu ingin memarisuda kemanusiaannya nih, salah satu ingin menetralisir nika wenten istilahnya sana ke bawah roh gentayangan, sana kaping 4 nika wenten istilahnya menetralisir bergala sana wenten ada mengganggu ring sejaran pemagi. Pertama pisan nika adalah untuk menetralisir roh-roh sana gentayang ring widang peniki. Istilah Nawa Gempang terdiri atas dua kata, yaitu Nawa yang berarti 9 dan Gempang yang berarti hancur. Ritual Nawa Gempang dalam hal ini diartikan sebagai ritual yang ditujukan kepada 9 manifestasi Tuhan sebagai Dewata Nawasanga yang bertujuan untuk menangkal segala hal yang mungkin akan menyebabkan kehancuran oleh roh-roh gentayangan atau buta cuil. Dengan harapan roh-roh jahat dikembalikan ke asalnya atau disomiakan sehingga sifatnya yang buruk muali bisa memberikan energi yang menguntungkan. Dengan diadakan caru ini, maka diharapkan seluruh isi alam semesta akan harmonis, selaras, dan seimbang antara Buana Alit dan Buana Agung. Upacara Banten Caru Nawa Gempang ini dipuput oleh Ide Pedanda Gede Giri Dwi Jaguna dari Geria Umangenjung Angantake dan Ide Peranda Buddha dari Geria Tegal Jadi Tabanan. Dasar dari Banten Caru Nawa Gempang merupakan upacara balik sumpah alit, yaitu Caru Resigana dan Caru Pancamustika, Caru balik sumpah, Caru Buta Cerurik, Caru Padarakse, Caru Nawa Gempang, Caru Pemangguh Pemali Agung, Caru Pengaksama Pitra, dan Caru Respati Kalpe yang menggunakan sarana anjing belang bungkem, itik belang kalung, itik putih, ayam buik, siap sudah male, babi hitam. Proses awal daripada pelaksanaan Nawa Gempang ini adalah suatu proses yang unik. Satu yang unik sekali nih. Proses wewalungannya adalah menggunakan kucit, mempergunakan istilahnya bebek belang kalung, kekalih, malih, wenten kuluk, wenten resigana, sana yang libatkan, nika pemargi bebek putih, jamul, resigana nika mengenai periangan, nika proses pelaksanaan begini. Pada saat pelaksanaan ini sama sekali tendados uyut. Pada proses-proses tertentu nika sipeng luar biasa nenten dados ngagen muli-muli sekancan muli yang mengandung magnet nika itu wajib jangan dipakai pada saat kita melaksanakan Caru Nawa Gempang. Itulah banyak buron-buron nika mangen ayam nika 9 jenis warna ayam. 9 jenis warna ayam dipergunakan itu untuk menetralisir suatu gejala goda yang negatif. Itulah fungsinya daripada Caru Nawa Gempang itu sendiri. Caru di samping caru berupa olahan merupakan caru, di samping itu ada istilah bukaka namanya siap pangang itu yang terdiri dari 9 jenis itu sendiri. Itulah istilah. Nawa Gempang adalah sebuah ritual yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau menghindari segala hal yang tidak baik seperti bahaya, penyakit, virus, dan sebagainya. Doa ini ditujukan kepada Dewata Nawasanga yang menjelma sebagai Buta Nawasakti atau Buta Nawa Gempang. Dengan persembahan intinya yaitu itik putih, si pengucap mantra memohon kepada Sang Buta Nawasakti atau Sang Buta Nawa Gempang yang sebelumnya berada pada diri manusia yang menyebabkan segala kemalangan agar keluar menikmati suguhan yang dipersembahkan. Setelah menikmati persembahan tersebut, para buta itu dimohon agar kembali ke tempat atau alamnya masing-masing dan tidak mengganggu manusia.
Dengan kesaktian Dewa Tanawasanga diharapkan segala kemalangan, hal-hal yang tidak baik, paceklik, gempa bumi, dosa, penderitaan, dan kutukan yang melanda manusia bisa terhapus semuanya. Pantangan daripada proses pelaksanaan Nawagempang ini adalah satu, kita harus melaksanakan sepi. Sepi itu ya seperti kita sepi dan tidak boleh ribut dan tidak boleh istilahnya kita mempergunakan boleh dan pada saat itu dan tidak boleh kita bersorak-sorai pada saat hari-hari tertentu dan mempergunakan pelukan yang jenis pelukannya itu 9 jenis warna air, 9 jenis air yang ada di wilayah Bali ini semua mempergunakan jenis-jenis air. Itulah yang diperlukan pada saat itu. Tujuan dari Caru Nawagempang ini adalah memarisude Karang Angker, Karang Tenget, pariwesan Karang, termasuk salah satu ada keluarga yang mati kelabu bangan, mati salah pati, ulah pati, kelabuan amuk. Nawagempang ini juga berarti 9 penjuru yang harus disucikan di dalam pekarangan itu sendiri. Pada prosesi Caru Nawagempang ini diawali dengan mepekeling di pariangan masing-masing. Selanjutnya nancep mendak tirte di Pura Kayangan di lingkungan sekitar, nyukat genah, pemarisuda genah, ngeringkes tanah yang di lingkungan tersebut, Caru Paduraksa keambil, dan yang terakhir nganyut di segara. Sampun kenten sane muput niki wenten mengko kalih ratu pranda ring ida pranda siwa ida para pempesengan ida pedanda gede giri Wijaguna saking Griya Guna Angan Take san ida pranda Buddha sane mempesengan ida pedanda gede jelantik giri Santa Cita nika saking Griya Buddha Jadi Tabanan. Dalam prosesi Caru Nawagempang ini ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh keluarga atau masyarakat yang melaksanakan. Di antaranya tidak diperkenankan memakai mole-mole berupa perhiasan dari cincin, gelang, dan kalung, karena perhiasan tersebut mengandung kekuatan magnet, di mana pada upacara Caru Nawagempang ini mengupacarai kekuatan magnet tersebut. Basahin deh semua deh. Pada saat kita nganyut ada proses pitranya yang nganyut ini karena ini merupakan suatu upacara manit yang dimunculkan oleh roh-roh yang gendayang itulah pada saat nganyut ini tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Di samping itu tidak boleh berbicara di antara yang petugas penganyut itu. Di samping itu juga pakai kode dan tidak boleh ribut dan tidak boleh bicara sampai di tempat penganyutan. Itulah uniknya daripada itu karena ini mengandung manit. Kalau kita menoleh, kita memanggil kembali. Gitu. Kalau menoleh ke belakang kita seperti kodo itu memanggil kembali untuk ikut kembali. Ini makanya pada saat itu tidak boleh menoleh ke belakang pada saat setelah kita nganyut dan sampai kita di tempat baru kita biasa sebagaimana mestinya. Selain untuk memberikan jalan kepada para roh, upacara Caru Nawagempang ini dilakukan juga untuk menetralisir alam dari wabah penyakit seperti virus, penyakit mematikan yang lainnya, termasuk ilmu hitam atau black magic.
Adapun wujud ritual Nawa Gempang seperti yang dijelaskan dalam lontar tutur lebur gangsa adalah sebagai berikut. Ayam 5 ekor yang diolah menurut warna dan urip, itik putih diolah menjadi 9 tanding, masing-masing berisi sate, nasi kepal 9 genggam yang ditaruh dalam sebuah tamas masing-masing jumlahnya 9 dan beralaskan daun nagasari yang dilengkapi dengan nasi bakulan, nasi telopokan putih, pras daksina, suci, dan lis. Kulit itik putih ditutupkan pada caru di tengah, daksina ditaruh pada nyu baru dengan perlengkapannya yang berwujud prascita, sesayut pengambean, sesayut durmenggale, sorohan, lis, tulung urip, tulung metangge, penyeneng, dan perlengkapannya. Titiang mempengabdi mempinunas dumugi je sangkanin yadnya sekali puniki presida hantuk ring pelemahan puniki khususnya mangde ngemulihang kerahajangan kerahiwan sarang sami sapunika naler sang adu yadnya dipungkur ukasan benjang sida ngemulihang rahajang rahayu sekeluarga sarang sami tur napi jasane jagi kewangun, jagi kebentuk, jagi kewentanan riki, ring pekarangan riki, dumugi sida memargi becik labda karya rahajeng lan rahayu. Semua rangkaian upacara caru Nawa Gempang adalah intinya semua caru dapat menghilangkan segala macam panasnya pekarangan atau kesakitan, segala yang tertimpa kerusakan seperti yang disebutkan terdahulu. Patutlah itu dipergunakan, pasti akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dan juga kesempurnaan, sebab caru Nawa Gempang adalah intinya semua caru. Melalui upacara ini, mereka berharap roh-roh jahat tersebut akan kembali ke tempat semula atau disomyakan, sehingga sifatnya akan berubah menjadi makhluk yang menguntungkan. Sehingga dengan pelaksanaan upacara Nawa Gempang ini, seluruh isi alam akan kembali harmonis dan tercipta konsep keseimbangan atau Trihitakarana yang merupakan sebuah momentum tepat dalam membangun dan melestarikan budaya leluhur yang adiluhung. Mundur 3 langkah, lurus mandi kesegaran. Niki pemekas titiang ngangganin sang dweyatnya pemekas keluarga Pak Wayan Gate sareng ngangge keluarga sami ngatur ring dahat susmani manah ka pertama majang ring ratu peranda siwa Buddha saking griyangan take lan ring griya Buddha jadi tabanan duaning sampun sida muput utawi ngastawayang ngaturang yatnya titiang sadi mangkin sampun sida memargi antar labda karya. Sane kaping kalih majang ring angge
ida ratur siring griangan take titiang naler matur dahat kusema seduaning sampun sida wantu titiang ngemargiang iadnya mecaru nawa gempang sekadi mangkin tansah raris majang ring ratu dalane semeton krama titiang anggo keluarga serang sami semeton sane sampun sida nyarengin parikrama caru nawa gempang ring rahana mangkin sampun sida memargi antar titiang matur dahat suksema sapunika naler titiang nunas agung pangampura menawi ris jroning pemargi kirang langgung unjuk lungsur antuk titiang nyarengin titiang lungsur agung pangampura sekali punika muntah titiang antuk pramosanti om santi 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 om.